Om Swastiastu. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas nilai-nilai yajna dalam kitab Mahabharata. Masih bersama saya, Wahyu Wulandari. Pengertian dan hakikat yajna. Kata yajna berasal dari bahasa Sangsekerta dengan akar kata yat, berarti memuja, mempersembahkan, dan korban. Dalam kamus bahasa Sangsekerta, kata yajna diartikan upacara korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban atau yajna. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yajna artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Unsur-unsur dari yajna meliputi adanya karya atau perbuatan, adanya sreya atau ketulus ikhlasan. Yang ketiga ada budi atau kesadaran. Yang keempat ada bakti atau persembahan. Pada hakikatnya, yajna dilaksanakan atas dasar 3 hutang yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang disebut dengan Trirena, yang mana dibagi menjadi 3, yaitu Dewarena. Dewarena merupakan hutang yang dimiliki oleh manusia kepada Sang Pencipta atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Pitrarena merupakan hutang yang dimiliki oleh manusia kepada leluhur. Yang ketiga, Resirena. Resirena ini merupakan hutang yang dimiliki oleh manusia kepada seorang guru yang mengajari kita tentang pengetahuan seperti resi, pendeta, dan guru. Untuk membayar hutang tersebut, kita harus melakukan yajna. Yajna sendiri dibagi menjadi 5 bagian yang disebut dengan panca yajna. Panca yajna. Panca yajna adalah 5 macam persembahan atau korban suci secara tulus ikhlas. Meliputi Dewa yajna, yaitu persembahan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan segala manifestasinya. Dewa yajna ini merupakan yajna untuk membayar hutang kita kepada Dewarena. Yang kedua, resi yajna, korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Upacara ini bertujuan untuk membayar hutang kita kepada Resi Rena. Yang ketiga, Pitra yajna, korban suci yang tulus ikhlas dipersembahkan kepada para pitara atau leluhur. Upacara ini bertujuan untuk membayar hutang kepada Pitra Rena. Yang keempat, manusia yajna. Manusia yajna adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup dan kesejahteraan manusia. Upacara ini bertujuan untuk membayar hutang kita kepada Pitra Rena. Yang terakhir, buta yajna, korban suci untuk para buta. Upacara ini bertujuan untuk membayar hutang kepada Dewarena. Yajna dalam Mahabharata dan masa kini. Silahkan disimak video berikut. Jawa melaksanakan sarva yajna dengan mengundang seluruh raja-raja terhormat. Di sana juga hadir seorang Brahmana suci. Tanpa sengaja Dewi Drupadi menghina cara makan pendeta itu. Lalu Dewi Drupadi mendapatkan pahala dari karmanya. Ketika judi dadu, Dewi Drupadi ingin ditelanjangi oleh Dursasana. Tetapi Dewi Drupadi pernah berbuat baik ketika melihat tangan Kresna yang sedang terluka. Tanpa berpikir panjang dia merobek sarinya. Maka ketika Dewi Drupadi ingin ditelanjangi oleh Dursasana, di sanalah Dewi Drupadi mendapatkan pahalanya, yaitu Kresna membantunya. Disinilah pentingnya ajaran karma pala dalam kehidupan.
sehingga Dewi Drupadi mendapatkan pahala dari karma yang dilakukannya. Syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yajna. Syarat pelaksanaan yajna yaitu ada 7. Yang pertama, sastra. Yajna harus berdasarkan Weda. Yang kedua, srada. Yajna harus dengan keyakinan. Ketiga, lascarya, adanya keikhlasan. Yang keempat, daksina, memberi dana kepada pinandita. Yang kelima, mantra. Puja dan gita, wajib ada pandita atau pinandita. Yang keenam, nasmita, tidak untuk pamer. Yang ketujuh, anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa makanan. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, yajna dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nitya yajna. Yajna yang dilakukan setiap hari, contohnya puja trisanja, yajna sesa, jenana yajna. Yang kedua, naimitika yajna. Yajna yang dilakukan secara berkala dan dalam waktu tertentu. Contoh, berdasarkan wuku, Hari Raya Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Bhagarwesi. Berdasarkan sasi, Hari Raya Siwalatri, dan Hari Raya Nyepi. Insidental, yajna yang dilaksanakan karena adanya peristiwa tertentu, jadi tidak terjadwal. Kualitas yajna ada 3 pembagiannya, yaitu tamasika yajna, dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan srada. Rajasika yajna, dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Satwika yajna, dilaksanakan berdasarkan srada, lascarya, sastra agama, daksina, anasewa, dan nasmita. Kuantitas yajna. Kuantitas yajna dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kanista, artinya kecil. Kanista sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kanistaning nista, terkecil di antara yang kecil. Madhyaning nista, sedang di antara yang kecil. Utamaning nista, terbesar di antara yang kecil. Sedangkan yang kedua yaitu madhya atau sedang. Madhya atau sedang ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, kanistaning madhya, terkecil di antara yang sedang. Terus madhyaning madhya, sedang di antara yang menengah. Utamaning madhya, terbesar di antara yang sedang. Untuk yang ketiga yaitu utama atau besar. Utama atau besar ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, kanistaning utama, terkecil di antara yang besar. Madhyaning utama, sedang di antara yang besar. Yang terakhir, utamaning utama, yang besar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Mahabharata. Nilai Dharma atau kebenaran hakiki. Inti pokok cerita Mahabharata adalah konflik perang antara saudara sepupu Pandawa melawan 100 Korawa, keturunan Bharata. Oleh karena itu Mahabharata disebut juga Mahabharata Yudha. Konflik antara Dharma atau kebenaran yang diperankan oleh Panca Pandawa dengan adharma atau kejahatan yang diperankan oleh 100 Korawa. Dharma merupakan kebajikan tertinggi yang senantiasa diketengahkan dalam cerita Mahabharata. Dalam setiap gerak tokoh Panca Pandawa, Dharma senantiasa menemaninya. Panca Pandawa dalam menegakkan Dharma, pada setiap langkahnya selalu mendapat ujian berat. Memuncak pada perang Bharatayuddha.
Bagi siapa saja yang berlindung pada Dharma, Tuhan akan melindunginya dan memberikan kemenangan serta kebahagiaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Panca Pandawa, berlindung di kaki Krishna sebagai awatara Tuhan. Satyam eva jayate, hanya kebenaran yang akan menang. Nilai kesetiaan atau satya. Cerita Mahabharata mengandung 5 nilai kesetiaan atau satya yang diwakili oleh Yudhistira, sulung Pandawa. Kelima nilai kesetiaan itu adalah yang pertama, satya wacana, artinya setia dan jujur dalam berkata-kata, tidak berdusta, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Yang kedua, satya herdaya, artinya setia akan kata hati, berpendirian teguh dan tidak terombang-ambingkan dalam menegakkan kebenaran. Ketiga, satya laksana, artinya setia dan jujur mengakui dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diperbuat. Keempat, satya mitra, artinya setia pada teman dan sahabat. Kelima, satya semaya, artinya setia kepada janji. Nilai kesetiaan atau satya sesungguhnya merupakan media pensucian pikiran. Orang yang sering tidak jujur, kecerdasannya diracuni oleh virus ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini menyebabkan pikiran menjadi lemah dan dapat diombang-ambingkan oleh gerakan panca indera. Oleh karena itu, orang yang tidak jujur sulit mendapat kepercayaan dari lingkungannya, dan Tuhan pun tidak merestui. Nilai pendidikan. Sistem pendidikan diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang keilmuan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Artinya, seorang guru dituntut memiliki kepekaan untuk mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswanya. Sistem ini diterapkan oleh guru Drona. Bima yang memiliki tubuh kekar dan kuat, bidang keahliannya memainkan senjata gada. Arjuna mempunyai bakat di bidang senjata panah, dididik menjadi ahli panah. Untuk menjadi seorang ahli dan mumpuni di bidangnya, maka faktor disiplin dan kerja keras menjadi kata kunci dalam proses belajar mengajar. Nilai yatnya atau korban dan keikhlasan. Bermacam-macam yatnya dijelaskan dalam cerita Mahabharata. Ada yatnya berbentuk benda, yatnya dengan tapa, yoga, yatnya mempelajari kitab suci, yatnya ilmu pengetahuan, yatnya untuk kebahagiaan orang tua. Korban suci dan keikhlasan yang dilakukan oleh seorang dengan maksud tidak mementingkan diri sendiri dan menggalang kebahagiaan bersama adalah pelaksanaan ajaran Dharma yang tertinggi, yatnyam sanatanam. Nilai-nilai ajaran dalam cerita Mahabharata kiranya masih relevan digunakan sebagai pedoman untuk menuntun hidup menuju ke jalan yang sesuai dengan Weda. Oleh karena itu, mempelajari kitab suci Weda terlebih dahulu harus memahami dan menguasai Itihasa dan Purana atau Mahabharata dan Ramayana, seperti yang disebutkan dalam kitab Saraswaya Sloka 53 sebagai berikut. Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna, dengan jalan mempelajari Itihasa dan Purana, sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Demikianlah pembahasan pada pertemuan saat ini.
Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan mengucapkan salam Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Terima kasih.